Selanjutnya pemirsa, total kasus gagal ginjal akut hingga Senin telah mencapai 245 anak yang tersebar di 26 provinsi. Dari jumlah tersebut, angka kematiannya mencapai 141 kasus. Melihat dampaknya, pemerintah kini mengusut 2 industri farmasi untuk proses pidana. Polisi telah turun tangan menguji sampel urin dan darah pasien gagal ginjal akut. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Budi menjelaskan jumlah provinsi yang melaporkan kasus gagal ginjal akut bertambah menjadi 26 dari sebelumnya 22 provinsi. Sebanyak 80% tersebar di 8 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Angka kematiannya pun naik dari sebelumnya 133 anak pada Jumat lalu menjadi 141 anak atau 57,6%. Menurut Budi, kasus ini mulai mengalami kenaikan pada Agustus lalu. Sebelum Agustus, angka kematiannya normal dari tahun ke tahun di bawah 5 orang. Kemudian terjadi peningkatan mulai September menjadi 78 kasus dan Oktober hingga saat ini menjadi 141 kasus. Berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat, adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Melihat dampak yang timbul, pemerintah bergerak cepat melakukan pengusutan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Kalukito, menyebutkan ada 2 industri farmasi yang akan dipidana. Penindakan pidana dilakukan karena ditemukan adanya indikasi kandungan zat berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol di dalam produk obat sirup tersebut yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Penny menuturkan pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan. Ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut. Sementara untuk menindaklanjuti ada atau tidaknya unsur pidana pada kasus gagal ginjal akut yang dipicu obat sirup, tim khusus Polri tengah menguji sampel urin dan darah pasien gagal ginjal akut. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya mendapatkan sampel tersebut dari Kemenkes dan tengah diuji di laboratorium forensik Polri. Hari ini mereka sedang melakukan pendalaman terkait hasil laboratorium. Tentunya laboratorium yang menyampaikan kepada penyidik, karena itu kepentingan penyidikan ya. Kita sudah mendapat sampel dari Kementerian Kesehatan, antara lain dari urin, kemudian darah, dan juga sampel obat. Ini akan didalami oleh lapor, kemudian tim penyidik, dan tentunya akan dikomunikasikan dengan Kemenkes dan BPOM. Sebelumnya Polri telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga disebabkan obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Demikian laporan tim Liputan ANTV.